Oke, malam ini kita mukbang sayur-sayuran sama telur. Di sini ada kentang. Jadi berhubung hujan, saya malas masak. Biasanya kalau malam saya masak nasi goreng. Malam ini saya lagi malas masak nasi goreng. Jadi itu lihat ada kentang. Nah, telur sudah kita sikat apa yang ada. Jadi selagi makan kita sedikit cerita sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini bawang putih, kentang, sayurnya ini ada timun ini bagus untuk menurunkan darah tinggi. Jadi buat teman-teman yang keluarganya yang ada darah tinggi, kasih timun. Tapi kalau yang darah rendah jangan dikasih timun, ntar dia drop. Oke, kita doa dulu. Oke, ini kentangnya saya lupa potong tadi. Cincang saja. Ala Chef Ezar Sinaga. Oke, kita cobain. Ini cabenya juga saya masak sendiri. Sedap. Dah, malah kecemplung. Oke, mantap. Kotok. Jadi buat teman-teman yang mau menghindari makan malam, hindari nasi, bisa coba nih. Dan katanya takut gemuk. Hidup itu jangan takut. Nanti gemuk, gak ada yang suka. Dibuncit gak ada yang suka. Jangan salah, justru perutnya rata-rata buncit. Banyak yang suka. Jadi jangan patokan sama omongan manusia, men. Lagi kita masih minjak tanah, itu biasa. Kita yang jalani, orang lain berkomentar. Dalam sebuah kehidupan sih itu biasa. Wah, mantap. Jadi gua sambil mukbang. Kamar aku tuh di lantai 3. Jadi jendela tuh pas ngadep ke arah kota. Jadi enak pemandangannya dari sini. Kelihatan lampu-lampu. Ini sengaja saya buka jendelanya biar udaranya masuk.
pedasnya mantap. Langsung aja kubuk-kubuk. Kenapa saya makan pakai bawang putih? Karena almarhum bapung saya dulu bilang bawang putih ini untuk buang angin, dan ini tidak bau untuk tubuh. Yang bau itu bawang merah. Tapi buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang punya pendapat lain. Soalnya ada yang bilang katanya bawang putih itu untuk bau badan. Bau badan makan bawang putih ya. Emang almarhum nenek saya bilang justru bawang putih itu nggak bau dan itu untuk buang angin. Ya, saya suka makan bawang putih walaupun bawang putih pedas. Cobain sayurnya. Ini enggak saya rebus, langsung gini aja karena lebih enak sebenarnya kalau nggak direbus. Gimana? Seperti yang saya bilang tadi, saya mukbang, kita cerita sedikit. Ini bukan pengalaman saya, tapi ada teman yang minta solusi. Dia chat saya, dia bilang gini, sibuk nggak? Saya bilang nggak sibuk. Ada apa? Saya bilang, saya minta pendapat nih katanya. Apa tuh? Saya bilang gitu. Jadi dia ini punya pacar, saya nggak tahu udah berapa lama jadian mereka, cuma dia minta pendapat saya. Dia mau menikahi ini perempuan, cuma dia terbentur sama biaya. Nah, di sisi lain dari pihak si perempuan ini, kakaknya sama mamanya maksa untuk segera dinikahin. Itu dia maksa gitu biar cepet lah. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Jadi dia minta pendapat gitu loh. Tapi dalam tanda kutip bukan karena yang senonoh ya. Minta dinikahin cepat bukan karena senonoh ya. Enggak. Karena menurut omongannya si perempuannya udah terlampau tua katanya. Karena kan perempuan idealnya kan 25 udah menikah.
Cuma nggak menikah sih nggak tergantung umur ya, tergantung kedewasaan. Ketika kita sudah dewasa, satu pikiran sama pasangan kita, apa salahnya gitu. Justru ketika kita menikah dengan dipaksa, itu pasti hancur. Karena ada abang angkat saya, dia menikah udah hampir kepala 3 sama istrinya juga, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman, menikah jangan berpatokan sama umur, itu salah. Buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena menikah itu tergantung kedewasaan kita. Kalau kita belum dewasa, jangan coba-coba. Menikah itu bukan untuk coba-coba sekali seumur hidup. Karena ketika kita berani melangkah untuk menikah, yang kita pikirkan itu bukan satu kepala, tapi 2 kepala. Dan ketika sudah menikah, kita tidak akan memikirkan 2 kepala selanjutnya. Kenapa saya bilang? Karena tidak mungkin kita menikah tidak mempunyai keturunan. Pasti. Nah, itu harus pikirkan matang-matang. Ego harus dibuang, harus banyak sabar. Yang paling terpenting, saling pengertian satu sama yang lain. Dan jangan pernah miskomunikasi dengan pasangan. Karena dalam sebuah hubungan, komunikasi itu sangat penting. Dan perlu garis bawahi, yang merusak hubungan rumah tangga adalah cuan. Cuan itu apa? Seperti orang luar bilang, money, uang. Jadi uang itu menghancurkan segalanya. Jadi ketika kita menjalin hubungan, belum beranjak nikah, itu harus kita tanamkan dari sekarang sama pasangan kita, bahwasannya belajar untuk jujur tentang keuangan. Ibarat kata kita kerja gaji sekian, pasangan kita kerja gaji sekian, saling ngomong. Terus ke pengeluaran seberapa, pengeluaran kemana-mana aja. Mulai latih itu dalam sebuah hubungan. Jadi ketika sudah nikah, kita nggak kelamakan soal keuangan, dan jangan pernah ribut soal keuangan. Itu pantang banget itu. Jadi balik ke teman yang tadi, saya bilang gini ke dia, kau dipaksa nikah sama orang tuanya, sedangkan kau nggak punya uang. Saya bilang gitu. Bukannya nggak bisa kan itu. Bukannya nggak bisa. Tapi catatannya pasti minjam. Terus apa gunanya kau menikah cepat, tapi setelah menikah kau stres mikirkan utang piutang, kan gitu. Saya bilang gitu. Jadi kau bilang sama orang, saya kasih masukannya gini, kau bilang sama orang tuanya, saya bukan yang tidak mau menikahi dia, tapi situasi lagi kayak gini, siapa yang mau seperti ini gitu loh, ekonomi lagi sulit. Kalau dia tetap maksa, ya sudah, jangan pernah ini gini, apa namanya, kalau misalkan saya bilangnya gini sama dia, kalau misalkan orang tua tetap ngekeh, lebih bagus kayak mundur. Bukan berarti kau tidak mencintai itu perempuan, karena saya pribadi ya, logikanya gini, kalau memang itu perempuan sayang sama kita, mau berjuang sama-sama, dia juga harus respect. Respectnya gini, ketika orang tua dia seperti itu, dia juga harus bisa negur orang tuanya gitu. Tegur dengan bijak, bukan melawan ya, tapi tegur dengan bijak. Kasih masukan sama orang tua, bahwasannya bukan si laki-laki tidak mau menikahin saya, tapi kan ekonominya lagi bla bla bla. Ya jalan sama-sama gitu loh. Namanya jalin suatu hubungan itu ya kita berjuang sama-sama. Kalau berjuang sendiri, wah, saran gue lepasin, jangan. Jalin hubungan tuh berjuang sama-sama, nggak sendiri. Kalau sendiri mah enak banget.
begitu lu tumbang lu tinggalin, terus lu berjuang sendiri. Saya sih gak suka-sukanya gitu, bilang bahwasannya kasih pengertian kalau tetap ngeke, balik lagi tergantung si perempuannya gimana dia meresponi hal itu. Kalau dia no comment, tinggalin bro. Berarti dia juga gak bisa pengertian, gak bisa mengerti keadaan lu. Itu ngapain kita berjuang sama orang yang juga tidak mau berjuang. Yang ada makan hati terus. Dari pasangan tuh yang mau berjuang sama-sama, nggak sendiri. Ketika kita berani memperjuangkan seseorang, dia juga harus berani memperjuangkan kita gitu. Dan aku nggak tahu selanjutannya seperti apa, karena dia belum menghubungin. Yang jelas saya cuma bisa kasih masukan seperti itu. Perjuangkanlah seseorang yang layak diperjuangkan. Jangan pernah memperjuangkan orang yang tidak layak diperjuangkan, apalagi tidak bisa menghargai perjuangan itu. Ketika orang itu layak diperjuangkan, perjuangkan. Ketika dia tidak bisa menghargai perjuangan lu, say goodbye. Dunia ini luas bro, sangat luas. Dan di dunia ini tidak ada hanya satu perempuan, bukan satu laki-laki, banyak. Dan masih banyak orang di luar sana yang bisa menghargai kita apa adanya dan bisa sejalan sama kita yang sama-sama mau perjuangan. Dari pasangan itu, banyak orang bilang cari pasangan tuh susah. Bagi gua nggak susah, tergantung di mana lu cari pasangan. Banyak orang bilang gini, cari pasangan lu, Tuhan saya pingin pasangan yang baik, yang rajin taat ibadah, bla bla. Kita nongkrongnya di mana dulu, gitu loh. Jadi jangan minta sama Tuhan yang sena jidat kita, tapi kita sendiri cari nongkrongnya tidak sesuai gitu. Lihat lingkungan dong.
finish yang teman saya tadi. Buat teman-teman lagi pandemi gini, jangan lupa jaga kesehatan terus. Saran dari saya banyak minum yang herbal apa kayak jamu-jamu gitu. Buat di rumah juga bisa, misalkan rebusan jahe atau ketumbar, kunyit, itu bagus. Saya sering minum yang jahe. Kalau misalnya teman-teman kurang kuat yang pedasnya, jahe kuning. Cuma yang paten itu jahe merah, itu mantap untuk badan. Boleh searching di Google manfaatnya. Kayak ketumbar tuh bagus tuh. Rebusan garam, boleh teman searching. Rebusan garam itu manfaatnya banyak sebenarnya. Sama kayak ini bawang putih, bagus juga. Kan kalau yang tahan, kalau nggak tahan ya jangan dipaksa. Ini kalau teman-teman tahu daun sungkai, cari daun sungkai, rebus minum daunnya itu bagus. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang swab nih, dinyatakan positif, jangan langsung parno gitu, jangan langsung wah gue positif, jangan. Tetap berpikir positif thinking, sesuai ikuti anjuran dokter, minum obat ya. Kalau bisa ya itu tadi jahe minum. Kenapa saya bilang gitu? Ketika kalian swab posisi drop pasti positif. Dan jangan jadikan itu beban pikiran. Ketika lo jadikan beban pikiran makin drop. Jangan. Nggak terasa udah mau habis ya, mau bikin lagi mager. Tapi karena sambalnya maknyos, ya begitulah. Ini menggantikan nasi. Ini bagus sih sebenarnya sepedanya. Mantap. Ini bawang merah, ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama cabai rawit. Saya nggak kasih tomat, biar jangan hilang kadar pedasnya. Biar rasanya tetap mantul. Kalau teman-teman males makan nasi, silahkan boleh coba
telur, kentang, sayurnya bebas, tergantung teman-teman mau sayurnya sayur apa aja. Coba dulu aja. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.